grup. Jadi sebelum berkas saya bawa ke UT tuh atau nilai saya input, hari Rabu saya umumin. Ini loh nama-nama yang filenya udah ada di saya, yang siap saya eksekusi langsung ke UT. Gitu ya. Ya teman-teman ya. Iya Pak. Iya. Baik, Siap. Pak. Yang dikirim softnya aja kan Pak ya? Yang dikirim softnya aja kan Pak? Yang dikirim soft kopinya aja kan Pak? Kirim ke saya biar nanti saya yang ngeprint. Oke, baik kalau begitu. Iya Pak, siap. Jadi Bapak mah jangan pada repot lagi, udah itu udah kelar juga, biarin urusan saya ke sana mah. Ya. Iya, siap Pak. Ntar lu saya lagi nyari file ini nih, ntar lu sebentar. Tunggu. Saya review dulu biar teman-teman nggak miss pengetahuan. Kalau nanti udah libur pun besok lusa kita perkuliahan tatap muka. Dulu inget nggak PTK? Iya inget Pak, tapi belajar apa saya lupa Pak. Nah itu jangan begitu. Kalau saya cari dulu filenya, saya udah pernah ngirim kan ya, slide yang bentuk slide. Udah kan ya teman-teman, udah punya ya Pak ada. Nah ya lalu lagi saya buka. Waduh, dokumen tidak tersedia. Lalu oke, lalu saya lagi buka dulu. Ini buat dokumentasi kita aja Ibu ya. Ini harus saya dokumentasiin buat yang part terakhir. Oke, kita sekarang review. Lalu saya harus merekam. Ada nampak nggak Bu di depan layar? Iya Pak, kelihatan Pak. Ada ya. Ada Pak. Saya mau review dulu. Ada. Saya mau review sesi keempat. Oke teman-teman, ini sesi keempat kita. Sebelumnya kita review dulu terkait dengan materi yang udah pernah kita sampaikan atau kita bahas ya, atau apa yang udah pernah kita bahas sebelumnya gitu. Oke, lihat pada modul 1 teman-teman kita udah sempat ngebahas tentang hakikat PTK ya. Ingat bahwa PTK itu kuncinya satu, teman-teman ingat judul dan definisinya aja. Bahwa PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Artinya penelitian ini, riset ini dilakukan di kelas. Apa yang menjadi subjek sebetulnya bukan pada peserta didiknya, tapi pada tindakan, pada sikap, interaksi yang ada antara siswa dengan guru. Jadi guru di sini harus peka dulu, menemukan masalahnya apa, kemudian mau melakukan perbaikan dengan metode, model, alat, media, atau sesuatu yang sifatnya pengembangan atau baru sehingga layak untuk dijadikan penelitian. Nah, langkah-langkah PTK jangan lupa karakternya bahwa pembelajarannya berdasarkan siklus, dimulai perencanaan, Bapak Ibu nanti nyiapin RPP, Bapak Ibu menyiapkan lembar observasi, menyiapkan lembar refleksi, kemudian Bapak Ibu meminta teman sebagai observer juga, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti minta teman salah satu jadi observer. Nah, kemudian pada tahap pelaksanaan, Bapak Ibu langsung dah tuh melakukan pelaksanaannya itu menjalankan apa yang sudah dicantumkan di rencana perbaikan penelitian. Nah, dalam hal ini RPP perbaikan dengan format udah ada di modul. Jangan lupa bedanya dengan RPP biasa itu pada ada tambahan tujuan perbaikan pembelajaran baik pada siswa maupun pada guru. Kemudian setelah pelaksanaan, teman-teman diobservasi itu selama pelaksanaan sama bisa teman sebaya yang serumpun. Biasanya kan sekarang ada KKM ya. Ada KKM, apa itu istilahnya? Kelompok kerja mata pelajaran itu. KKG. Iya, KKM ya. Nah, itu
Yang serumpun biasanya bisa diminta tolong kelas 3 ya, sama kelas 3 yang udah berpengalaman atau guru senior atau kepala sekolah boleh. Kemudian setelah pembelajaran berakhir, dikumpulkan lembar observasi, duduk berdua sama observer, ngobrol di situ, melakukan refleksi sambil nyusun apa yang harus diperbaiki besok. Bikin lagi RPP, itu udah masuk siklus kedua buat perencanaan. Terus sampai refleksi, kalau dikiranya 2 siklus cukup ya cukup, nggak apa-apa. Tapi kalau harus 3 siklus ya 3 siklus. Pentingnya 3 siklus itu, satu, selain untuk memastikan ajeg bahwa metode atau pembaruan yang kita lakukan sudah berdampak positif, di sini juga sebagai bahan untuk validasi bahwa oh ini memang sudah layak bahwa metode ini disimpulkan berhasil. Nah, teman-teman selain itu punya keunggulan, nanti begitu naik ke penelitian PKP praktek kerja mata kuliah pengantapan kemampuan profesional, itu teman-teman nggak boleh plagiat. Jadi kalau pengajar lain, UPJ, BJJ lain banyak yang 2 siklus, kita 3 siklus ya, khusus untuk Temblang. Gitu. Jadi semakin kecil kemungkinan kita sama dengan orang lain, itu akan semakin besar. Jadi kemungkinan lulusnya tinggi. Kemudian hasil pembelajaran dianalisis, dihitung. Kemarin kita udah ngitung nilai rata-rata, persentasenya. Malah kemarin udah ada yang nulis TTS, KS, TS, pokoknya yang begitu. Itu yang penting ada di tabel keterangan di bawahnya. Nah, kalau sikap silakan nilai sikapnya. Pokoknya dianalisis, kemudian diubah menjadi tampilan yang lebih enak, bisa tabel, bisa grafik. Kemudian curhatin dah, cocokin sama hasil observasi dan refleksi. Terakhir teman-teman udah tahu bagaimana laporan PTK, sistematikanya udah ada, kemarin udah saya bahas juga. Artinya teman-teman saya nyatakan udah cukup untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas ya. Itu dulu teman-teman. Ya Pak. Ada suara. Sepi sih. Hari ini halo, udah nyambung Pak, lagi? boleh nanya Pak. Boleh Ibu. Ini Pak, Halo? saya Bu Aan Pak. Ya, Saya Bu, masih kebingungan membuat deskripsi per siklus yang kemarin Bapak kasih itu kan formatnya yang di file itu kan di bab berapa nih? Tadi lupa. Di bab 3 kan ada subjek penelitian. Ya Pak ya, kemudian ada B-nya itu deskripsi per siklus. Di situ Bapak nulis disuruh menyalin modul UT PTK halaman 1.3 untuk pengertian PTK apa bagaimana ini Pak? Terus halaman 24 plus. Iya, jadi kalau pengertian mah Ibu boleh ngambil dari modul PTK. Termasuk maksud saya bukan langsung saya nunjuk halaman situ berhenti di situ, itu halaman awal aja. Bahwa nanti di situ yang masuk ke dalam, nanti kan di situ harus Ibu uraikan di siklus 1 perencanaannya apa aja. Nah, itu yang termasuk perencanaan Ibu dari tadi yang saya sebutin, mulai menyiapkan RPP, terus yang kedua menyiapkan lembar observasi, guru menyiapkan lembar refleksi. Apalagi yang perlu dipersiapkan itu dicantumin di situ semua. Kalau menggunakan media pembelajaran, guru menyiapkan media pembelajarannya. Jadi semua diuraikan Bu yang masuk ke perencanaan mana. Nah, ini beberapa teman-teman kemarin di bab 3 itu malah menyantumkan RPP khusus. Ini yang sering saya salahin juga waktu teman-teman ada yang PKP angkatan sebelumnya atau PTK sebelumnya. Bahwa RPP itu lampiran masuknya. Jadi jangan disampaikan langsung rencana dari RPP sampai kopnya juga ada. Nah, itu fatal kesalahannya. Gitu. Jadi teman-teman di situ kayak kemarin kan saya udah sampaikan pelan-pelan. Silakan lihat di situ deskripsi per siklus. Kita akan ngebahas kalau di bab 3 itu PTK itu apa. Kemudian yang menjadi siklus 1 Ibu Bapak langsung kontekstual.
Di tahap perencanaan kira-kira yang disiapin mau ngajar apa aja. Terus tahap pelaksanaannya berarti kan menjalankan RPP yang sudah disiapkan sesuai dengan waktu dan metode yang ditetapkan. Sebenarnya begitu aja terkait dengan pokok bahasan itu, urain aja. Urain sedikit mas, satu paragraf mas. Nah, berikutnya tahap observasi ngapain? Ibu ceritain di situ observernya siapa, melakukan penilaian terhadap apa. Nah, kemudian refleksi ibu dengan teman observer tadi ngapain tuh direfleksi, memberikan penilaian atau penelaahan terhadap hasil kerja di siklus 1. Dengan mengamati aspek apa aja, apakah gurunya, apa siswanya. Nah, baru kemudian masuk siklus 2, menyusun rencana perbaikan berdasarkan refleksi pada siklus 1. Nah, begitu terus, Bu. Makanya saya buatkan tabel juga kan di situ. Nah, itu ada yang memanfaatkan tabel tuh lah di laporan PTK, cakep tuh, saya senang lihatnya, itu udah tepat tuh. Jadi kalau emang nggak bisa menguraikan, boleh pilih pakai cara tabel. Ya, teman-teman. Boleh dua-duanya, tapi jangan keliru. Jangan yang diuraikan dengan yang ditabel beda. Gitu. Ya, Bu Aan paling itu, Bu. Yang di bab 3 ya, tentang deskripsi persiklus. Terus, ya. Itu terus di bab 4 juga ada lagi. Betul. Di bab 4 itu hasil, Ibu. Itu kan udah saya ketikin di formatnya, deskripsi persiklusnya kalau di situ hasil. Karena memang format sistematika UT, Ibu lihat di modul begitu nyantuminnya. Jadi saya nggak punya keleluasaan untuk ngambil subjudul yang beda. Karena modul Ibu, di halaman berapa kemarin teman-teman tentang sistematika laporan PTK? Halo? Ada yang tahu kemarin? Teman-teman ada yang tahu kemarin halaman berapa saya cantum? Sistematika laporan PTK. Bu Aan megang modul, Bu. Modul 6 bukan, Pak? Modul 6 bukan, Pak? Iya, Bu Aan megang modul enggak? Megang. Itu rumusan judul laporan PTK di halaman. Iya, Bu Aan lihat modul 6.8. Ada, Bu? Oh, itu, ya. Ya, 6.9-nya lihat 6.9. Ada? Ada, Pak. Poin B paling atas apa, Bu, di situ? 10, Pak. Hah? Deskripsi persiklus ya? B itu deskripsi persiklus. Iya. Nah, terus yang poin D, yang A-nya apa lagi di situ? Ada deskripsi persiklus, hasil penelitian dan pembahasan ya di D-nya. Iya, di situ ada lagi. Jadi ada 2 deskripsi persiklusnya. Cuma bedanya yang bab 4 Ibu ngomongin hasil. Tuh, kan kemarin udah saya bilang yang menyebabkan ini berhasil apa, kelengkapan datanya dari mulai tabelnya, kemudian rata-ratanya ya. Ini kemarin udah dibahas ya. Iya, itu, Bu Aan. Format dari UT-nya gitu. Ya, iya. Ada lagi, Bu Aan. Pak, terus Pak, ini ya tabel nih, Pak. Saya banyak nanya nih, maaf. Maklum, Mama rada lemot. Iya, kenapa, Bu? Itu tabel, Pak. Tabelnya kita sesuaikan dengan jumlah murid anak kita apa bagaimana? Apa mengarang saja? Iya, kemarin itu mah udah dibahas, itu mah sesuaikan dengan jumlah. Makanya saya pas nyampein pelan-pelan itu bertahap. Saya nyampein pelan-pelan ini tabel, nanti kalau murid Ibu ada 20 ya 20 baris. Kalau murid Ibu 25, 25 baris. Kalau Ibu punya format sendiri, UT mah nggak baku. Itu mah saya buat sebagai contoh aja. Sebab kalau nggak saya gituin, teman-teman nanti semuanya akan bingung dan nanyain lagi ke saya. Padahal mah itu mah yang nggak diatur dalam ketetapan modul, itu Ibu boleh berijtihad sendiri. Boleh melakukan pengembangan sendiri. Tapi apa yang sudah tercantum di modul ya kita laksanakan. Oh, siap Pak. Makasih ya. Pak ya. Ya, Bu Aan, sama-sama. Enggak apa-apa Ibu. Ya. Nah ya, teman-teman, nanti kita akan saya umumin Rabu siapa yang udah ngumpulin laporan, yang belum. Saya nggak bisa bohong ya. Kalau emang Bapak Ibu nggak ada laporannya, misalnya Bapak Ibu ya Pak, saya udah Pak, udah ngirim, cuma kayaknya belum keperiksa sama Bapak, dikirim ulang aja Pak, nggak apa-apa. Saya kadang-kadang suka lalai itu. Kadang semalam aja baru saya periksa semalam. Gitu. Jadi saya minta maaf sekali lagi buat teman-teman atas ketidakmaksimalan saya. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya nilainya bisa maksimal A. Maka saya minta laporannya dari mulai proposal sampai laporan PTK-nya saya tunggu sampai Rabu ya.
Itu dulu ya teman-teman hari ini ya. Iya, Pak. Masih ada kuliah lain kan ntar ya? Iya Pak, ada Pak. Ada sampai Ya, jam terima kasih 5. banyak ya. Baik, Ahmad, baik sama-sama ya, Pak. Semua teman-teman Iya, saya minta Pak. maaf. Pak. Ya kuliah hari ini gini doang ya. Baik, baik Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.